atau alat-alat kesehatan seperti kursi roda gitu kan, nebulizer. Kesulitan apa Bu yang dihadapi komunitas ini untuk melakukan kegiatannya, termasuk misalnya apakah ada penolakan misalnya dari keluarga yang ingin dibantu? Ada sama seperti itu kendala-kendalanya? Kendalanya pasti ada dan tantangan juga pasti ada, dan perlahan-lahan kita hadapi, maksudnya kita carikan solusinya. Kalau dari sekian banyak pasien yang kita dampingi, alhamdulillah sampai dengan hari ini yayasan berdiri itu ada sekitar 450 yang sudah kita dampingi. Dari sekian banyak itu ada beberapa yang awalnya melakukan penolakan karena mereka tidak tahu bahwa apa sih relawan, apa sih komunitas Taufan gitu. Setelah dijelaskan sih alhamdulillah sambutannya baik, dan memang kita datangkan sebagai teman, sebagai keluarga, dan akhirnya disambut dengan baik. Baik, untuk kemudian bisa mendapatkan pendampingan dari komunitas ini, apakah keluarga pasien ataupun pasien tersebut harus mendaftar, atau kemudian apakah ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh komunitas? Seperti apa Ibu? Sama sih, mungkin kedua-duanya ada pendekatan khusus dan ada juga yang menghubungi kami. Hanya saja kan kami rutin melakukan kunjungan ke rumah sakit. Jadi di situ banyak berkenalan dengan pasien-pasien. Ini kalau kita bicara rumah sakit di Jakarta, khusus satu rumah sakit saja atau tidak? Karena kami mendampingi pasien anak dari seluruh Indonesia yang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Iya, artinya rumah sakit di Jakarta hanya satu rumah sakit? Di Jakarta itu hanya satu rumah sakit atau banyak rumah sakit? Banyak rumah sakit. Jadi tidak hanya satu? Tidak hanya, iya. Baik, nanti kita sambung lagi Ibu perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Iya. Dan saudara, kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Pagi. Pikir cepat, jawab tepat. Nama lain dari pahlawan nasional Thomas Matulesi adalah A to Z, acara kuis paling asik. Ayo berpikir cepat, menjawab tepat. Setiap pilihan huruf akan menentukan jawaban. A to Z, hadir Senin hingga Kamis pukul 18.30 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Mengamati aktivitas seorang dokter internship dan timnya dalam melayani pasien. Bagaimana kiprah dokter-dokter muda ini dalam menerapkan ilmu yang didapatnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Mendengar tanpa stetoskop setiap Sabtu pukul 10 di TVRI, saluran Pemersatu Bangsa. Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Pagi. Kami tengah berdialog mengenai pendampingan terhadap keluarga penderita kanker ataupun penyakit berisiko tinggi lainnya bersama dengan pendiri komunitas Taufan, Ibu Yeni Dewi Mulyaningsih. Bu Yeni, kita lanjutkan lagi tadi yang terpotong sebelum jeda. Apa saja sebetulnya Bu penyakit berisiko tinggi? Apakah kemudian yang tergolong penyakit kanker atau ada penyakit lainnya? Yang termasuk dalam penyakit berisiko tinggi itu adalah salah satunya kanker. Yang lainnya adalah seperti HIV, hidrosefalus, lalu kelainan-kelainan dari lahir seperti atresia bilier, atresia ani, seperti itu. Ini termasuk yang kemudian mendapatkan pendampingan dari komunitas Taufan. Iya. Lalu secara spesifik Bu, apalagi aktivitas yang dilakukan oleh komunitas Taufan? Kalau tidak salah misalnya ada pendampingan di Bangsal, tapi ada juga yang datang ke rumah. Bisa dijelaskan? Jadi kegiatan rutin kami itu 1 minggu 3 kali itu ada home visit. Kita bersama relawan dan donatur mendatangi pasien, terutama adalah pasien lama dan pasien baru. Kalau pasien lama itu mereka yang sudah memang perjuangannya luar biasa, yang kadang mungkin support dari orang-orang sekitar itu sudah berkurang kan. Kita datengin, kita suntik semangatnya, lalu kita bantu juga kebutuhan dasarnya. Di situ juga ada aktivitas lain seperti menghibur pasien dengan kegiatan-kegiatan mewarnai dan banyak sekali. Lalu kita juga ada support visit. Support visit itu kita mendatangi pasien yang khusus memang memerlukan suntikan semakan yang lebih.
Tidak hanya aja kepada anaknya, tapi juga kepada orang tuanya. Jadi pendampingan yang diberikan tidak hanya berkunjung ke rumah sakit, Iya, tapi betul. juga ke rumah Iya. dari penderita kanker tersebut. Lalu kalau tadi saya sudah tanyakan bagaimana caranya agar seseorang yang terkena sakit ini bisa mendapatkan pendampingan, sekarang sebaliknya bagaimana ataukah adakah kualifikasi tersendiri ataupun persyaratan tersendiri bagi seseorang jika ingin menjadi relawan di komunitas ini, karena mungkin tidak mudah gitu kan Iya. menjadi relawan ataupun pendamping dari penderita Iya, penyakit betul. berisiko tinggi. Syarat khususnya adalah menyediakan hatinya yang lapang untuk bisa melihat keadaan atau kondisi pasien-pasien kita yang kita dampingi, seperti itu. Yang lainnya sih nggak ada. Yang penting ada bisa meluangkan waktunya, dan itu pastinya satu nilai yang sangat berharga ya, karena tidak semua orang juga bisa mendonasikan waktunya untuk kegiatan kami gitu. Ya, saya pikir harus ada persyaratan khusus, misalnya apakah harus bisa memiliki kemampuan bernyanyi atau menggambar atau apa, karena kan pendampingannya iya. lebih pendekatannya lebih secara pribadi gitu ya. Nantinya ada juga beberapa relawan dengan keahlian khusus, tapi pada dasarnya kita memang membuka kepada siapapun yang memang punya niat baik untuk bergabung bersama kami melakukan pendampingan. Yang pertama itu dulu gitu. Iya, betul. Nanti kalau setelah bergabung nanti kan ada beberapa yang memang mereka ada mempunyai kemampuan, tapi ada juga beberapa yang memang tidak ada kemampuan tapi punya hati yang luar Karena biasa. terpanggil itu Iya. tadi ya. Baik, lalu kemudian secara psikologis sebetulnya apa yang dirasakan oleh baik si anak yang menderita sakit kanker maupun juga keluarga, terutama ibu dan ayahnya? Apa sebetulnya perasaan yang dirasakan oleh keluarga Pada saat pendampingan atau pada saat anak mengalami sakit berisiko tinggi ataupun sakit kanker itu? pada saat awalnya pasti orang tua yang pertama adalah susah untuk menerima. Ya. Kita perlu pendekatan lebih intensif dengan cara yang berbeda pastinya, karena kan orang tua juga punya karakter yang berbeda-beda kan, seperti itu. Jadi yang kita tanamkan adalah satu, kita harus percaya bahwa kanker itu bisa disembuhkan dengan syarat deteksi dini dan pengobatan yang memang tepat dan teratur. Seperti itu kita harus yakinkan. Lainnya adalah kita meyakinkan orang tua bahwa ini adalah orang-orang terpilih. Tidak semua orang mendapat ujian hidup seperti ini. Dan ini pasti ada sesuatu hikmah yang pasti sangat luar biasa. Dan kita harus yakinkan bahwa itu adalah pasti positif. Tapi tidak mudah Bu untuk sampai pada pemahaman seperti Tidak ini mudah, gitu ya. iya, Tidak karena mudah gitu. Kan orang tua juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Makanya seperti itu kita datang tidak dengan menggurui atau tidak apa, tapi pendekatannya ya kita lihat dengan sesuai kondisi dan latar belakang orang tua tersebut, seperti itu. Relawan yang tergabung dalam komunitas ini sudah berapa banyak jumlahnya, dan mereka datang dari usia ataupun kalangan apa? Jadi 1 tahun terakhir kemarin semua pendaftaran untuk menjadi relawan melalui Indo Relawan. Tapi ada juga beberapa yang memang menghubungi kami langsung, dan itu usia mulai 15 sampai 40. Tapi kebanyakan itu di kisaran 20 sampai 30. Jadi hingga saat ini sudah ada berapa banyak relawan yang sudah tergabung dalam komunitas Taufan? Yang terdaftar di Indo Relawan dari 180. 180 itu Tapi aktif yang semuanya? Kami usahakan paling tidak setiap relawan itu pernah ikut dalam kegiatan kami. Seperti itu. Pernah ikut dalam arti secara Ikut, rutin Iya, datang ikut mengunjungi visit iya, gitu? seperti itu, ataupun mereka membantu dalam program. Kan tidak semua relawan juga, misalnya kan kita kebanyakan kegiatannya di hari kerja, kan banyak juga dari relawan yang waktunya terbatas, mereka juga bisa menjadi relawan untuk program yang lainnya, menyiapkan untuk di beberapa divisi relawan, menyiapkan untuk program-program yang akan kita lakukan, seperti itu. Tadi selain dukungan moral juga ada dukungan berupa materi yang diberikan kepada pasien yang menderita sakit kanker ataupun berisiko tinggi. Tentu butuh banyak dana ya. Ya, pasti. Bagaimana cara yayasan ini bisa mendapatkan dana untuk kemudian diberikan kepada para pasien tersebut? Jadi dari mulai 2013 sampai hari ini semuanya mengalir aja, dan
donatur kita adalah donatur individu. Selebihnya adalah charity atau fundraising yang dilakukan oleh teman-teman di sekitar kami yang memang didonasikan untuk kegiatan komunitas Tovan. Seperti itu. Ya, lalu apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh komunitas ini misalnya dengan pemerintah ataupun dengan instansi tertentu? Dengan pemerintah kita belum ada kerjasama. Dengan beberapa komunitas kita banyak berkolaborasi karena memang pada dasarnya kita mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk ikut dalam kegiatan komunitas Tovan. Jadi kalau misalnya support kepada pasien hanya bisa dilakukan di rumah sakit, di kita tidak. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang misalnya rawat jalan, itu perjuangannya kan sebenarnya lebih panjang dari pasien. Berat ya? Betul. Kalau misalnya Mbak sendiri misalnya datang ke rumah sakit, terlihat pasien itu bersih, gizinya tercukupi, itu mungkin aksesnya lebih mudah ya relawan dan donatur untuk datang. Tapi kalau misalnya mereka yang rawat jalan atau mereka yang di rumah yang memang mereka nggak tahu harus kemana ya akses untuk memperoleh bantuan atau pendampingan. Jadi kita lebih banyak mengunjungi dan kebanyakan dari pasien itu mereka tidak tahu gitu apa komunitas Tovan dan apa maksud kedatangannya. Justru seperti itu yang kita kunjungi. Jadi peran komunitas Tovan salah satunya adalah menjembatani ini. Lalu bagaimana cara komunitas Tovan sendiri untuk bisa ataupun mendapatkan informasi bahwa ada pasien yang tengah menjalani rawat jalan di rumahnya gitu? Tentu tidak mudah. Tidak mudah, iya. Karena kan kita 1 minggu 3 kali rutin rumah sakit. Jadi dari situlah ya Bu? Dari situlah kita banyak informasi. Iya. Baik, ini komunitas Tovan ini kan juga mengajak banyak orang yang kemudian mungkin terpanggil. Bagaimana caranya jika misalnya ada pemirsa yang ingin ikut bergabung gitu dalam komunitas ini? Gimana caranya Bu? Silahkan buka website kami di www.komunitastovan.org atau daftar di Indo Relawan. Mungkin yang bulan ini Indo Relawan masih kita tutup. Insya Allah bulan Maret sudah dibuka untuk pendaftaran untuk menjadi relawan komunitas Tovan. Nah, terakhir Ibu, pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Yeni sebagai pendiri komunitas ini, juga sebagai orang yang pernah mengalami sendiri gitu ya, punya pengalaman anggota keluarganya ada yang pernah menderita kanker. Apa Bu pesan yang ingin diberikan terutama kepada warga ataupun keluarga yang saat ini anaknya tengah mengalami nasib yang sama? Yang pertama adalah harus berpikiran positif, lalu merekatkan tali hubungan yang lebih baik lagi di keluarga inti. Itu yang terpenting ya? Yang terpenting, karena support dan doa itu adalah nomor 1. Kalau yang lainnya itu memang sudah disediakan ya oleh pemerintah atau dan sebagainya. Tapi yang semangat seperti itu kan nggak mudah, dan itu juga perlu pemahaman yang lebih kan. Kita harus yakin bahwa apa yang terjadi itu pasti ada nilai baik di balik peristiwa itu, seperti itu. Ya, dan mungkin juga jangan ragu untuk menghubungi komunitas Tovan apabila ingin mendapatkan bantuan ataupun pendampingan gitu ya Bu ya. Baik Ibu Yeni, terima kasih atas perbincangannya. Sukses terus dengan yayasan ini dan semangat terus Ibu untuk mendampingi keluarga-keluarga dari para penderita kanker. Kita yang mungkin belum bisa mendonasikan ataupun memberikan bantuan dalam bentuk materi tentu mungkin juga bisa ikut membantu dalam bentuk bantuan moral seperti yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas Tovan. Terima kasih Ibu Yeni sekali lagi. Sama-sama. Kita akan kembali ikuti informasi berikutnya bersama dengan Deva dan juga Sari. Baik, Herina dan juga Ibu Yeni, tentu yang menjadi harapan kita ke depannya ini adalah semakin banyak lagi atau semakin berkembangnya komunitas yang peduli terhadap penyakit yang berisiko tinggi ini. Ya, mungkin Deva dan Sari tertarik ingin bergabung bersama komunitas Iya, Tovan? tertarik sih, tergugah lah ya hatinya, karena sebagai orang tua juga kita perlu memberikan pendampingan tidak hanya untuk anak-anak yang terkena penyakit berisiko tinggi, tapi juga anak-anak yang sehat, dan itu kita juga perlu dukungan dari masyarakat juga tentunya. Ya, betul sekali. Ya, baik, terima kasih Herina dan juga Ibu Yeni atas dialognya yang sangat menginspirasi. Kita akan lanjut ke informasi selanjutnya, saudara. Kita akan beralih